Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih dapat merasakan manisnya Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Baiklah, langsung saja di sini saya Dewi Nurul Rahmah, mahasiswa IAIN Pontianak jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A, akan mempresentasikan materi Civic Education mengenai identitas nasional dan globalisasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka kita langsung masuk ke materinya. Civic Education, Identitas Nasional dan Globalisasi. Latar belakang, pada hakikatnya manusia hidup tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan orang lain, dan pada akhirnya manusia hidup secara berkelompok-kelompok. Manusia dalam bersekutu atau berkelompok akan membentuk suatu organisasi yang berusaha mengatur dan mengarahkan tercapainya tujuan hidup kelompok tersebut. Pada mulanya manusia hidup dalam kelompok keluarga. Selanjutnya mereka membentuk kelompok yang lebih besar lagi seperti suku, masyarakat, dan bangsa. Kemudian manusia hidup bernegara. Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda. Apabila negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia, maka bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia itu sendiri. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Ciri khas yang dimiliki negara juga merupakan identitas dari negara yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional bangsa. Identitas nasional yang pertama, pengertian. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok, masyarakat, bahkan suatu bangsa sehingga dengan identitas itu bisa membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan, yakni pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia dari sekadar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, identitas nasional lebih merujuk pada identitas bangsa dalam pengertian politik atau political unity. Kemudian unsur yang terkandung dalam identitas nasional, yang pertama ada pola perilaku, yakni gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, lambang-lambang, yaitu sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan, yakni sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Dan yang terakhir adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Kemudian unsur-unsur pembentuk identitas nasional, yang pertama ada sejarah, kedua kebudayaan, tiga suku bangsa, keempat agama, dan yang kelima adalah bahasa. C. Faktor pembentukan identitas bersama. Yang pertama ada primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan, darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal atau homeland, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua ada sakral. Sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi primer yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Ketiga ada tokoh, yakni pimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga negara untuk bersatu dalam perbedaan atau unity in diversity. Kemudian ada sejarah.
Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan dalam satu bangsa. Lalu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan yang politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. D. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, bahasa bendera negara, yaitu sang merah putih. Ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara, yakni UUD 1945. Kemudian bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, lalu konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir adalah kebudayaan daerah. Kemudian materi yang kedua yakni globalisasi. A. Pengertian. Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi merupakan suatu proses sosial atau proses sejarah, atau juga proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk pada adanya kemajuan di bidang komunikasi di dunia. B. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, ada perubahan dalam konstanta ruang dan waktu, yakni perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet. Kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Kemudian peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Dan yang terakhir, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. C. Saluran globalisasi. Yang pertama ada lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan, kemudian ada lembaga keagamaan, dan industri internasional dan lembaga perdagangan, lalu ada wisata mancanegara, kemudian saluran komunikasi dan telekomunikasi internasional, lalu ada lembaga internasional yang mengatur peraturan internasional, dan yang terakhir lembaga kenegaraan seperti hubungan diplomatik dan konsuler. D. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi terbagi menjadi dua, yakni dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif diantaranya mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, mudah melakukan komunikasi, cepat dalam berpergian atau mobilitas tinggi, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri, mudah memenuhi kebutuhan. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, informasi yang tidak tersaring, perilaku konsumtif, membuat sikap menutup diri, berpikir sempit, pemborosan pengeluaran, dan meniru perilaku yang buruk, dan mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Lalu, materi selanjutnya yaitu bagaimana keterkaitan identitas nasional dan globalisasi. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Diletakkan dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini. Dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam pembukaan beserta UUD kita, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama yakni identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Kekhasan yang melekat pada sebuah bangsa banyak dikaitkan dengan sebutan identitas nasional. Namun demikian, proses pembentukan identitas nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tapi sesuatu yang terus berkembang dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Kemudian globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi seperti generasi muda, penduduk dengan status sosial yang tinggi, dan masyarakat kota. Namun ada pula masyarakat yang sulit menerima atau bahkan menolak globalisasi, seperti masyarakat di daerah terpencil, generasi tua yang kehidupannya stagnan, dan masyarakat yang belum siap baik fisik maupun mental. Oke, terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian materi mengenai identitas nasional dan globalisasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.